Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Ibu. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Buana Pane dengan NPM 22110065. Saya mengajar di kelas 8 SMP dan topik yang saya bawa adalah puisi. Sekian, terima kasih. Baik, selamat siang untuk anak-anak semuanya. Siang, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Saya persilakan anak-anak. Baik, sebelum kita memulai kita sedang yang hari ini adalah berdoa ini memulai pembelajaran. Tuhan beri kepada kami semua kesehatan, kebenaran, keberkatan, Oke, terima kasih untuk Kak Meli. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan memutar satu video. Sebentar ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin membagikan. Halo teman-teman, hari ini kita. Namun sebelum itu, Ibu ingin membagikan kepada kalian satu puisi. Ini dia. Apanya? Oke, kalian semua sudah dapat puisinya. Yang nggak kebagian boleh berbagi dengan temannya ya, Nak? Baik, silakan kalian perhatikan video ini. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Silakan diperhatikan dan disimak dengan baik-baik ya, Nana. Ya, Ibu. Dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual dan puisi. Sebelum lanjut ke materi, kita kenal dulu yuk dengan sastrawan dan nabi Indonesia. Yang pertama adalah Vicky Ismail. Sangat Joko Damono, Khairul Anwar, dan B.S. Rendra. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang menghasilkan banyak karya khususnya puisi. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan teratur, seringkali dalam bentuk irama dan berima untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair. Dari pengertiannya, puisi memiliki sebuah rima. Teman-teman tahu tidak apa itu rima? Rima adalah umpamakan diri dengan kata pada setiap baris puisi atau lagu yang menciptakan keindahan. Coba teman-teman perhatikan contoh puisi ini. Ada berapa kalimat dalam puisi tersebut? Sebelumnya, perlu ingat ya teman-teman, rima adalah pengulangan diri di ujung kata. Jadi, ada berapa kalimat dalam puisi tersebut? Mari kita analisis bersama. 1, 2, 3, 4. Total ada 4 rima. Nah, mudah kan? Tidak hanya itu. Baik, hanya sekian video yang Ibu tampilkan untuk saat ini. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Ada yang bisa? Baik, untuk siapa namanya, Nak? Oke, untuk Nak Putri diperbolehkan. Boleh berdiri, Nak? Puisi itu memiliki rima dan irama. Hanya itu? Teman-teman, anak-anak yang lain? Ada yang ingin disampaikan? Tadi sudah ada loh di video. Masa nggak ingat? Ada yang tahu? Kak Meli? Oh, oke. Lalu Ibu yang bertanya kepada anak-anak sekalian, ciri-ciri dari puisi, ada yang tahu? Untuk siapa namanya, Nak? Oke. Puisi itu memiliki sajak ABAB, terus baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran, baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi,
dan bunyi akhir pada puisi disebut rima. Oh, iya. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke situ, Ibu akan menyuruh anak sekalian, karena kan di depan kalian sudah ada itu salah satu contoh puisi. Anak-anak boleh menuliskan di selembar kertas ciri-ciri dari puisi, boleh ditulis. Iya, ciri-ciri dari puisi dan juga struktur dari puisi berdasarkan puisi yang ada depan kalian. Ibu kasih waktunya 10 menit ya anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai? Boleh kok bekerja sama dengan teman sebangsunya ya anak-anak. Ya, Ibu. Oh, untuk Muhammadiyah kalau ada yang mau ditanya boleh kok. Nah, ada yang mau ditanya? Puisinya nggak terbaca, Bu. Oh, tidak terbaca ya nak. Ibu akan membacakannya. Bentar. Ibu tulis saja ya nak. Boleh?
Ini ciri-cirinya bentuk puisi yang di sini kan? Iya. Dalam diri saya, saya tidak tulis dengan satu. Oh, sebentar ya, Nak. Ini untuk nama dia, puisinya, Nak. Coba untuk Makasih dulu. baik. Oh, sudah? Saya Bu. Makasih, Nak. Sudah ada yang siapa, Nak? Tunggu yang dulu lebih Bu. Lanjut. Terima kasih Bu. Tiga menit lagi Bu, tunggu ya, anak-anak. Sudah ada yang siapa, anak? Nak Meli, sudah selesai? Maria? Bagaimana dengan yang lain? Apa sudah ada yang sudah selesai? Belum. Cepat ya, anak-anak. Oke, mungkin sudah bisa salah satu dari kalian membacanya. Siapa yang mau membacakan apa yang didapatkan dari yang sudah dikerjakan? Ayo, ada yang bisa? Nak Meli? Nak Maria? Oke, silakan, Nak. Baiklah. Ke depan, Nakku. Depan. Baiklah, di sini saya mendapat ciri-ciri dari puisi Pelangi karya Sapat Ibarat.
yaitu puisi pelangi memiliki ciri-ciri dengan menggunakan bahasa yang lebih padat, indah, dan kaya akan makna. Yang kedua, dalam puisi ini menggambarkan pelangi dengan warna-warnanya yang indah sehingga menciptakan imajinasi visual yang kuat. Yang ketiga, puisi ini memiliki rima sebanyak 4. Dan dalam puisi ini mengandung nilai moral, yaitu bahwa pelangi yang indah merupakan ciptaan dari Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Meli. Baiklah, ciri-ciri puisi yang berjudul Waktu karya Sora, di mana saya mendapatkan 4 ciri-ciri. Yang pertama itu, pada puisi tersebut mengandung emosi dan perasaan yang menggambarkan perasaan yang dalam seperti kesunyian. Kedua, puisi tersebut menggunakan simbol seperti angin malam, badai, dan waktu. Dan ketiga, puisi tersebut juga mengandung perenungan dengan banyak pemikiran tentang kehidupan. Dan keempat, pada puisi tersebut juga menggunakan bahasa personifikasi yang terdapat pada kalimat waktu akan terus berlanjut. Selanjutnya, struktur pada puisi waktu juga, di mana pada puisi tersebut terdiri dari 4 bait, yang 1 bait terdiri dari 5 baris dan memiliki 10 rima. Ya, terima kasih Nak. Baik, sudah ada 2 teman kalian yang sudah membacakan ciri-ciri dan struktur puisi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu akan menjelaskannya. Semuanya bisa melihat kan? Oke, di sini ada pengertian dari puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengaguman yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Baik, slide selanjutnya. Puisi menurut beberapa ahli. Menurut Muat Dunton Situmorang dalam Samosir 2013, definisi puisi yakni ungkapan nyata melalui kata-kata indah yang muncul dari pikiran manusia. Wujud karya sastra dinamakan puisi jika di dalamnya tercapai efek estetis dalam berbagai unsur bahasa. Habib Jazbin, menurut beliau, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Rahmat Jacob Pradovo memberikan definisi puisi sebagai karangan terikat. Keterbatasan puisi tersebut berdasarkan keterikatan atas 1. Banyak baris dalam bait, 2. Banyak kata dalam tiap baris, 3. Banyak suku kata dalam tiap baris, 4. Rima, dan 5. irama. Ciri-ciri dari puisi ada 4. Yang pertama yaitu puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi puisi kerap memperhatikan rima. Yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Jenis-jenis puisi, yang pertama itu puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi 2, yaitu balada dan romansa. Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun pujaan. Contoh puisi balada ini pernah ditulis oleh W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-orang Tercinta. Sementara itu, romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau petualangan. Contohnya puisi karya Sitor Situmorang yang berjudul Lagu Gadis Itali. Yang selanjutnya adalah puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Contohnya, elegi Jakarta 1, karya Asrul Sani. Selanjutnya, serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nyanyian serenada ini dapat dinyanyikan pada waktu senja. Contoh puisi serenada Biru karya
W.S. Rendra. Terakhir ada ode. Ode merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal maupun suatu keadaan. Contohnya, puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Pembahasan yang terakhir. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, puisi karya KH.A. Mustafa Bisri yang berjudul Negeriku. Sementara itu, puisi kritik sosial juga merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Unsur dari pembentuk puisi ada majas dan irama, ada penggunaan kata konotasi, ada kata berlambang, ada pengimajinasian dalam puisi, struktur puisi. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana pada pembacanya. Yang ketiga itu ada perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyairnya hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji-imaji, majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Amanat merupakan suatu proses yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi. Baik anak-anak, karena Ibu sudah membacakan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, sebelum Ibu memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan ice breaking. Semuanya boleh berdiri. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali, siang 2 kali, dan untuk malam setengah. Bisa? Kita coba sekali. Pagi, malam. Ulang-ulang. Pagi, siang. Oke, sekali lagi ya. Pagi, siang. Masih salah. Yang serentak ya anak-anak? Pagi. Oh, serentak anak-anak. Oke, sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Salah. Apa hukumannya apa nak? Oh iya nyanyi. Oke. Yang salah nanti nyanyi. Enggak, sekarang belum. Oh iya boleh membacakan puisi yang lagi. Nanti oke. Ulang. Siang, malam, malam, siang, pagi, malam, siang, siang, malam. Oke, ulang ya. Siang, malam, 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 pagi, siang, siang. Dari salah. Dari siang 3 kali. Oke, silakan baca. Oh ya, ke depan aku. Boleh, boleh.
kiri kanan pohon menyebarkan udara. Ya. Kalau ada sampah yang ditemukan, sekitar itulah lingkungan, itulah tempat tinggal. Lingkungan yang subur, lingkungan yang aman. Lingkungan bersih tanpa sampah membuat keadaan nyaman, membuat manusia senang. Aku ingin terus berlangsung tanpa sampah dan kota. Aku ingin terus seperti ini hingga aku tua. Oke, teman-teman. Ada yang ingin bacakan puisi lagi? Nggak ada? Iya, Bu. Oh, Ibu tunjuk satu aja. Oke, untuk Naya Sepin baru membaca puisinya, Nak. Silahkan aku maju ke depan. Ayo. Suaranya dikeraskan, Nak. Dalam mengalir terus dikenang antara kausan serta paparan. Langkah sedikit memang terbiasa curang yang berjalan. Karena kamu Indonesia mampu bernafas lega, menghirup udara kebebasan. Aman dari serangan senjata, jauh dari serangan penjajahan terduga. Tanpamu, kami tidak tahu dari sekarang. Keberanianmu larut dalam darah juang. Kekuatanmu sekeras baja, keyakinanmu kuat dalam hati sanubari. Pahlawanku, kau berikan kebahagiaan anak cucu bangsa, kau tinggalkan kenangan sejarah untuk kita. Tepuk tangannya. Oke, karena Ibu sudah memberikan materi, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Ciptakan satu puisi, bebas mau puisi apa, ditulis tangan. Nanti kalau ada waktu, satu-satu membacakan ke depan. Ibu beri waktu 10 menit cukup anak-anak? Kurang Bu. Baik, 15 menit cukup? Cukup, oke. Silakan, kalau ada mau ditanya, tanya Ibu Yana. Saya mau tanya, Yana, kenapa? puisinya temanya apa? Bebas, Nak. Kan Ibu sudah bilang bebas. Mau tema apapun bebas. Silakan, Yana. Ada yang sudah selesai? Bu. Oh. Kenapa, Nak? Bisa puisi sakit hati. Boleh. Terserah, bebas.
Bagaimana? Sudah ada? Supaya nak. Jika sudah ada yang siap, mungkin boleh membacakan puisinya. Ada? Ada yang mau atau mungkin Ibu pilih? Ada yang sudah selesai? Oke, untuk Mbak Putri mungkin boleh maju membacakan puisinya. Silakan, Nak. Ini harus maju satu-satu yang naik, jadi diusahakan secepat mungkin untuk selesai. Hujan, hujan di pagi hari telah datang, membasahi bumi yang luas. Rintik yang turun perlahan menjadi rintik yang begitu deras, menuju ke langit yang begitu berseri. Langit yang biru cerah berubah menjadi kegelapan, menuju langit yang gelap biru. Kau bagai air Ulang-ulang. mata. Kamu nangis. Ulang. Anak-anak jangan tertawa ya. Gak ada yang nangis, Ibu. Oke, lanjut. Lanjut, Nak. Hujan, hujan di pagi hari. Belum tertawa, Nak. Ketawa. Oh, mungkin nanti aja kamu Nak duduk dulu. Yang lain? Sudah ada yang siap? Untuk nama Vina sudah selesai, Nak? Ayo, aku secepatnya biar dibacakan satu-satu. Untuk Nak Edwin sudah selesai, Nak? Seperti anak-anak. Biar kita dulu. Nak Marian sudah selesai? Oh. Jangan ribut ya anak-anak. Pembelakang sudah ada yang siap? Belum? Oh, masih bingung. Itu sudah siap. Silakan baca, Nak. Oh, silakan. Nak Meli, maju membaca puisinya. Perjalanan waktu. Di bawah langit sore yang gelap, angin bersih seakan menyapa. Bunga-bunga tumbuh berdiri tegak, menunggu malam untuk semakin dekat. Setiap daun jatuh punya cerita, menyimpan kenangan yang tak terlupakan. Langkah-langkah kita penuh harapan, menunggu pagi yang membawa terang. Hidup ini seperti aliran sungai, kadang tenang, kadang bergelombang, tapi selalu menuju tempat yang sama, mencari ketenangan di ujung jalan. Yes, bagus. Tahan. Yang lain, ada yang membacakan puisi ciptaannya sendiri? Martina? Belum, Bu. Sedikit lagi. Nak Edwin? Martina? Makin ada yang Maju saja, Nak. sahabat. Sahabat itu seperti hujan di
tidak selalu membuat banjir, tapi menyeram. Sahabat itu seperti angin tidak selalu mendatangkan badai, tapi menyejukkan. Sahabat itu seperti api, tidak selalu membakar, tapi menerangi. Sahabat itu seperti salju, tidak selalu membuatku beku, tapi mendinginkan. Untuk sahabat, kutulis kekuranganmu di atas pasir, ukir kebaikanmu di atas kaki. Oke, mantap tepuk-tangannya. Kalau boleh tahu sahabat kamu di kelas ini siapa, Nak? Oh, yes. Yang lain mungkin? Edwin? Siapa yang mau? Sudah siap, Bu. Siap. Ayo, Sepin boleh? Nama dia? Dari tadi sepi lagi. Nak, kan Yosepin tadi sudah membaca puisi. Yang lain boleh berganti. Nak Maria, boleh maju? Oh, Nak Putri tadi tidak. Sekali lagi Nakku. Teman-teman yang lain, jangan tertawa ya anak-anak. Sudah, tidak usah berantem. Hujan di pagi hari telah datang membasahi bumi yang luas. Rintik dan turun perlahan menjadi titik yang begitu jelas, menunjukkan langit yang begitu bersih. Langit yang biru cerah berubah menjadi kegelapan, menunjuk langit yang dilanda biru. Kalau bagai air mata seorang yang dilanda kesusahan, turun begitu deras beserta ribut petir saling bersama. Bagus. Tangannya. Yang belum Nak Maria, tinggal kamu Nak. Puisi yang ingin saya bacakan tentang ibu. Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang kau berikan kepadaku. Ketika aku sedang sedih, engkau selalu menjadi pendengar terbaikku. Ibu, ketika aku sedang sakit, engkau selalu siaga untuk menjagaku. Ibu, tiada kata yang bisa kusampaikan kepadamu selain terima kasih yang ada dariku. Terima kasih untuk setiap kasih dan sayangmu. Mungkin tanpamu aku tidak bisa menjadi apa-apa. Terima kasih, Ibu. Yes. Sofia, Nak Maria sangat mencintai ibunya. Karena semua mencintai ibu kan? Iya, Bu. Oke. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, ibu mau minta kepada anak-anak sekalian untuk memimpin doa pulang. Mungkin boleh salah satu dari kalian, Nak? Oke, untuk Nak Edwin boleh masuk ke depan memimpin doa supaya kita pulang, Nak. Ya, silakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Jika saya mempunyai kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.